Kemudian Sang Gusti berbisik, kamu rahmati itu dan kamu sempurnakan jiwanya. Nah, dengan sebisa-bisa saya itu Mas, dengan sebisa-bisa saya limpahkan energi kasih sayang ini, kerahmatan ini. Kita merasa tertugasi untuk melimpahkan energi cinta ini untuk ke seluruh alam, yaitu dengan tujuan untuk bagaimana Nusantara ini senantiasa adil makmur, mahrifah loh jinawi, toto titi tentrem pertora hajo, khususnya negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, pengalaman saya Mas Bonang, ketika itu saya pulang kampung karena memang orang tua saya sakit. Kampung orang tua saya di rumah sakit waktu itu Mas Bonang. Kemudian memang itu sakitnya gejala stroke. Kemudian sudah tidak ingat lagi dengan saya, dengan keluarga yang lain pun sudah tidak ingat. Terus dokter memvonis orang tua saya dibawa ke rumah sakit gila Mas Bonang. Kemudian kita bermusyawarah dengan keluarga, sudah orang tua kita bawa pulang saja. Kemudian di rumah saya berusaha untuk melimpahkan energi cinta kasih tersebut. 2 hari setelah saya melimpahkan energi tersebut, orang tua kesadarannya kembali Mas. Satu persatu anak-anaknya diingat, terus mulai bisa tersenyum, dan akhirnya kembali pulih kesehatannya. Alhamdulillah. Dan di hari besoknya, saya kan muslim Mas, jadi saya sempatkan sholat subuh di masjid Mas. Dalam duduk saya setelah saya melaksanakan sholat subuh itu, saya terperintahkan oleh Sang Sejati untuk keliling kampung saya. Keliling kampung dengan melimpahkan kerahmatan, keberkahan untuk kampung saya, dan kemudian saya diperintahkan untuk terakhir ke makom Mas. Nah di makom inilah Mas, di makom ini saya menangis saya. Di makom ini saya menangis karena memang saya melihat para arwah jiwanya yang masih kesangkut di situ Mas. Termasuk kakek saya yang sudah meninggal di makom itu. Saya menangis melihat rasa saya merasakan bahwa jiwa-jiwa di makom itu masih ada yang tersangkut. Nah, kemudian saya kembalikan ke Gusti, harus bagaimana saya, wahai Gustiku, untuk menyikapi hal tersebut di pemakaman itu. Kemudian Sang Gusti berbisik, kamu rahmati itu dan kamu sempurnakan jiwanya. Nah, dengan sebisa-bisa saya itu Mas, dengan sebisa-bisa saya limpahkan energi kasih sayang ini, kerahmatan ini untuk para arwah yang ada di makom tersebut di situ. Nah, dengan energi itu saya bersengaja bahwa sempurnalah para arwah di makom itu dan kembalilah kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu, tangan saya itu seperti mengangkat Mas, mengangkat seperti itu. Saya hanya ngikutin gerak insun saja, dirahmati, gitu. Disempurnakan para arwah, disempurnakan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian saya tanya kembali kepada Sang Gusti, wahai Gustiku, masih adakah arwah yang tidak sempurna? Semuanya sudah terangkat Mas dengan seperti itu. Dan kembali saya juga ke makom yang satunya lagi, di situ juga ada kakek saya perlakukan seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan sekarang sebenarnya saya terperintahkan untuk terus merahmati tempat-tempat yang seperti itu Mas. Jadi ini sebenarnya kepingin saya pertanyakan kepada Mas Bonang, bisakah diri kita ini untuk merahmati para arwah yang belum ataupun yang masih
tersandra ataupun terbelenggu di alam itu, Mas. Jadi seperti itu, Mas. Ngoten, Mas. Rahayu, Mas. Rahayu, Mas Tauhid. Merahmati kita semua. Rahayu. Ya, Gusti kita maha hebat ya. Ini melemparkan saya ke pengalaman beberapa tahun yang lalu, Mas. Ketika diajak teman saya ke Nganjuk ya, di sebuah desa di Nganjuk, jalan-jalan. Nah, karena untuk untuk meringkas jalan, akhirnya pakai jalan nerabas lewat pemakaman gitu, Mas. Pemakaman umum ya. Nah, ketika masuk di pemakaman umum itu, yang terjadi teriakan ronta-ronta minta tolong. Waduh, ini gimana kok saya jadi denger gini ya, tahu gini. Akhirnya saya carilah, Gusti di mana ini, siapa orangnya. Ditunjukkan ke sebuah makam yang bagus makamnya itu. Daripada yang lain bagus makam ini. Terus ternyata di situ sumbernya. Akhirnya ini terus diapain ini gitu. Kita kan enggak tahu, waktu itu masalah keberlimpahan energi ini belum dapat saya. Nggih. Akhirnya ya udah, kita baca Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas, An-Nas itu ya yang standar itu, ternyata matur suwunnya luar biasa. Nah, akhirnya itu membuat saya berpikir, karena beberapa kali lewat makam terdengar seperti itu. Kalau terus-terusan begini gimana ini? Kita nggak bisa, kita terlepas dari dunia nyata ini, jadinya kayak apa gitu. Itu perlu beberapa waktu untuk supaya tidak seperti itu. Saya enggak mau, makanya kalau masuk makam ya lebih buat nyanyi-nyanyi aja, nyelimur awak itu biar enggak terdengar. Akhirnya lama-lama juga bisa terkontrol. Kita sengaja untuk menutup gitu ya akan tertutup. Kalau sengaja kita buka akan terbuka, dan akhirnya tahu ada beberapa yang penghuninya itu minta diwelas asih lah seperti itu. Ya akan kita lakukan, Mas Tauhid. Nah, karena pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya hantam kromo aja. Dengar enggak dengar saya selalu limpahkan sudah. Ya kalau dulu saya baca Fatihah buat mereka semua. Karena memang ternyata mesti nyambung gitu. Nah kalau sekarang ya sudah pakai kerahmatan itu. Dan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Yang jelas bahwa manusia mulia itu benar, Mas. Kita ini yang memuliakan leluhur kita. Nah tadi pagi juga ada saudara ya dari Jakarta kan yang nginep di Sanggar udah 3 malam ini. Barusan cerita tadi malam ada banyak orang, Mas, pakaian putih-putih. Tapi enggak saya kenal siapa ini. Nah itulah leluhurmu pada datang semua memberi sambutan. Kemudian kalau sudah begitu ya rahmati. Jangan kebalik kita yang minta rahmatan dari beliau-beliaunya, kitalah yang merahmati beliaunya. Kemudian beliaunya akan memberi respon yang pasti itu juga sesuai dengan hukum-hukum alam. Siapa nabur, kita taburkan kerahmatan, kita pasti terima kerahmatan. Jadi memang seperti itu, Mas Tauhid. Iya, Mas. Kita pun pada posisi untuk merahmati semua keberadaan ya, termasuk leluhur kita, bahkan yang bukan leluhur pun. Nah ini kemarin bahkan yang belum bukan leluhur pun
sangat berterima kasih kepada jenengan itu, Mas. Iya, Mas. Akhirnya semua terahmati, Mas. Satu makom itu, Mas. Satu pemakaman di kampung. Iya, dan itu nyata, Mas. Rasanya kita tahu bahwa energi yang kita sebarkan itu diterima dengan baik. Itu kita pun tahu gitu. Sangat, Mas. Sangat, Mas. Nah, bukan kita doa kemudian dah nyampe kita enggak tahu. Bukan seperti itu mekanismenya. Kita sangat tahu, terasa kalau paket itu nyampe. Ada semacam tanda terima gitu. Terus, Mas. Sampai gitu. Terlepasnya para arwah itu dari belenggu kebingungan, itu di situ terasa kok, Mas. Terlepasnya. Bahkan Mas Tauhid ya, beberapa kali saya ini punya pengalaman ada beberapa saudara atau teman dekat. Terakhir ini ketika saya di Jogja, kemudian mendengar berita teman dekat saya berpulang. Akhirnya apa? Duduk di Jogja, kemudian kita lakukan keterhubungan, koneksi dengan beliau yang berpulang. Seketika kemudian beri aku pakaian. Oh ya, tak beri pakaian. Kemudian kita beri kerahmatan. Nah, kalau kita punya rasa dan empati kepada semua manusia, makanya sabda yang keluar kan semua makhluk berbahagia, semua makhluk terrahmati. Ya, apalagi yang bisa kita kerjakan? Ya, monggo dijalankan tugas itu, Mas Tauhid. Iya, Mas, saya jalankan, Mas. Iya. Terus pernah juga, Mas, belum lama ini di rumah itu angin hujan kenceng, Mas. Angin kenceng, hujan kenceng, mubat mabit. Saya terapkan seperti yang waktu itu di hotel di Taman Mini itu, Mas. Ya. Itu memang saya meminta supaya hujan itu laksanakan tugasmu gitu. Tapi saya minta berikan yang terbaik gitu kan. Memang langsung hujan itu baik, bagus. Tapi di malamnya itu saya mimpi, Mas. Di malamnya itu saya mimpi didatingin angin topan gede banget, Mas. Awan hitam itu, Mas. Awan hitam. Kemudian sama di dalam mimpi itu pun saya menunjuk tangan itu ke arah itu, ke arah awan itu. Saya bilang, wahai angin, saya bilang gitu, berikan yang terbaik. Itu tapi ngelawan ya, Mas, ngelawan. Tapi memang tidak ke saya tidak, tapi dia nyerang ke jari saya, Mas. Jari saya itu sampai nekuk-nekuk, Mas, menghadapi itu. Sampai nekuk, getar-getar itu, Mas. Nah, kelang beberapa menit itu kemudian si angin beliung ini tidak patuh. Kemudian dalam dada saya ini keluar suara, Mas. Akulah Sang Krishna. Itu baru amjar, Mas. Nah, seperti itu, Mas. Itu baru saya lihat angin itu amjar. Seperti itu, Mas. Jadi ada suara kencang seperti marah, itu nyebut akulah Sang Krishna. Nah, seperti itu, Mas. Itu pernah saya alami, mungkin 3 hari yang lalu lah, seperti itu. Ya, kalau dialog antara Sang Krishna dengan Dewa Indra seperti itu, Mas. Di situ ada gambarannya kok. Bagaimana pola hubungannya. Cuman memang
pada akhirnya kita menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak, ya untuk awal-awal sebagai sebuah euforia ya, barangkali bisalah, lama-lama juga akan tertuntun sendiri dengan guru sejatinya masing-masing. Kita akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak mesti dilakukan gitu. Nggih. Nggih. Memang. Nggih. Monggo yang lain, dulur-dulur. Nggih, monggo dulur-dulur. Sesantainya. Yang mau urun rembuk bisa dinyalakan mikrofonnya. Mas Wahyu barangkali. Rahayu, Mas Bonang, dulur semua. Rahayu Mas Wahyu. Nggih. Barangkali mau ikut gabung urun rembuk Mas Wahyu. Cerita-cerita yang terakhir terutama yang teknik nafas di tubuh cahaya itu. Mbak Yuyun, karena Mbak Yuyun pelaku yang terakhir itu, teknik terakhir, waktu itu tidak sempat diberikan kepada teman-teman secara luas ya di grup Jakarta Bali ya. Yang mana Mas? Yang nafas dari pusar itu. Oh iya, saya kalau untuk dari pusar tetap belum bisa. Iya. Belum ya. Yang lainnya Mbak Yuyun? Sebenarnya banyak sih Mas, tapi kalau ya contoh kecil aja. Sebenarnya kalau misalnya secara khusus ya pernah sih waktu itu gitu, kayak misalnya memang ada hujan gitu. Cuma ya saya itu aja, saya nggak tahu itu merahmati atau bagaimana. Saya hanya ajak bicara aja gitu kan. Tapi ya itu setelah saya bilang ntar kalau saya sampai Bogor, saya minta hujannya untuk berhenti dulu. Terus nanti kalau udah sampai rumah nggak apa-apa hujan lagi. Nah itu kejadian kayak gitu. Terus ada beberapa kasus lah, teman-teman yang berkasus itu ada beberapa yang memang ternyata apa yang saya katakan itu benar gitu loh. Saya bilang pokoknya besok pergi aja ke Semarang, nanti ada ini, tapi itu hanya bicara aja gitu loh Mas. Nah ternyata temanku tuh pergi benar-benar ke Semarang, dan apa yang aku bilang semuanya kejadian gitu loh. Artinya nyata gitu loh. Aku juga sampai dia bilang, lah Yun, kok lu tahu gitu kan? Gak tahu dari mana, kok bisa? Aku bilang, ya nggak tahu, ngomong aja, aku bilang gitu. Itu sedikitnya kayak gitu. Tapi ya semacam itu Mas. Dan itu banyak sih. Dan kalau untuk yang lagi meditasi, pernah coba meminta tangan untuk misalnya tangan saya hanya mau nyoba aja gitu Mas. Misalnya tangan kanan saya minta diangkat gitu, yang kiri ke bawah, yang tangan kanannya ke atas naik sendiri gitu, dengan perbedaan 30 cm. Jadi saya bicara seperti itu bisa. Terus saya mau kedua paha saya ini naik dari lantai gitu, itu juga bisa. Terus saya bilang kan gini, saya beberapa hari ini meditasinya tuh terang. Saya pakai ini Mas, pakai tangan gitu. Saya bilang gitu, saya mengizinkan mata saya untuk melihat galaksi gitu. Dan itu nggak tahu, saya ngelihat seperti galaksi gitu Mas. Jadi awan gitu, awan yang gelap, terus penuh dengan bintang-bintang. Terus saya kayak masuk di sana gitu. Ya udah, saya senang aja. Dan
ya seperti itulah Mas. Iya. Ya. Saya jadi ingat Sang Hyang Trinetro. Sang Hyang Trinetro itu Bathara Guru ya, 3 mata itu, 2 mata fisik ini, 1 mata di dahi itu, jadi 3 mata yang di dahi 1 itu yang beberapa teman kan pernah mengalami melihat itu mata tunggal itu. Nah, mata tunggal itu ketika 3 dijadikan 1 dalam pandangan, maka ini ngelihat itu pakai apa ya kalau sudah seperti itu? Ya, keberadaan kita itu sadar enggak sadar kita itu melampaui angkasa raya memang. Sadar enggak sadar. Ternyata kalau kita sadari, kita ngelihat aja dengan mata terbuka juga sangat terlihat ini angkasa raya ini di dalam diri. Bahkan diri ini kok enggak seperti ini. Nah, ini yang menarik teman-teman, barangkali untuk pagi hari ini. Rahayu Mbak Kuswati. Untuk siang hari ini kita benar-benar menyatakan diri sebagai manusia cahaya. Eksistensi kita yang spiritual itu benar-benar kita perkuat, kita dominasikan, sehingga aku sejati itu benar-benar sebagai palinggian kita, sebagai kedudukan, sebagai mindset, tolak ukur, tolak pikir, terus kedudukan spiritual kita ada di situ. Nah, nanti kita akan ke sana. Dan tolak angin enggak, Mas? Tolak. Iya. Nah, ini saya juga perlu dipancing ini. Kalau gini-gini jadi terpancing ini. Dan kenapa hal itu sangat mudah dan sederhana? Ini yang asik Mas Tauhid dan teman-teman semua. Beberapa teman seperti tadi malam, Mas lakukan nafas ini seperti ini 3 kali nafas saja, ya langsung reaksinya luar biasa. Ya karena kita sudah berkelayakan di situ. Jadi mohon untuk memaknai diri sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau barangkali yang kemarin-kemarin kita nganggap aku manusia biasa, ternyata tidak biasa ini. Kita sama sekali tidak seperti yang kita persepsikan sebelumnya. Tapi Mas, kenapa? Boleh tanya Mas? Iya, nggak boleh dilarang, nggak boleh di sini Mbak Yi. Enggak, ada satu hal, ada 2 hal sih. Kayak gini, saya ngerasa mungkin kalau untuk emosi ya jauh sangat jauh kurang, tapi masih ada suka ada emosinya masih. Artinya kalau mendengar sesuatu atau tahu sesuatu gitu, jadi suka ada masih belum bisa tenang banget gitu loh Mas. Iya. Iya. Terus sedikit kan kebetulan nih di depan rumah saya kan kebetulan ada yang berpulang nih, tetangga saya depan rumah. Itu sempat 3 hari yang lalu lah. Jadi artinya ada rasa takut gitu. Bukan takut sebenarnya. Jadi maksudnya kan biasanya malam-malam saya matiin gitu lampunya. Nah itu makanya saya nyalain lampunya terus saya gini. Kenapa masih ada rasa itu ya? Sedikit sih takut, enggak beda banget sama yang dulu, tapi ada
ada seperti itu. Nah, Kenapa tuh Mas? Kalau itu yang paling tahu sampean Mbak, bukan saya. Kenapa seperti itu? Nah, yang biasanya saya godakan, kita jangan melihat diri seperti ini lagi gitu kan. Kita itu ilahiyah, kita itu ilahiyah. Ini yang membutuhkan keberanian sikap ya. Kita ini ilahiyah yang bertubuh, ilahiyah yang lengkap. Kutiupkan sebagian ruhku, pasti banyak pihak kemudian memisahkan antara ruh dan fisik. Padahal ruh itu energi, tubuh itu salah satu bentuk energi. Nah, sebagiannya Gusti itu ya kita ini. Nah, repotnya di dimensi kegustian itu, yang sebagian tadi itu juga persis sama dengan yang kantor pusat, yang awal itu, yang menjadi sumber segala sumber. Jadi ketika sebagian ruh Mas menjadi sebuah individu baru, itu juga yang pusatnya itu sama. Nah, untuk melompat ke kesadaran itu butuh keberanian memang. Tapi sedikit-sedikit enggak apa-apa Mbak Yuyun, kan takutnya sedikit. Iya. Ya. Jauh sih, sama dulu. Nah, yang penting jauh. Jauh banget, jauh. Iya, betul seperti itu, Mbak. Iya, iya. Kalau sekarang lebih banyak ini jadi apa ya? Seperti mendapat literasi diarahkan gitu. Jadi kok jadi tahu Indonesia gitu ya? Tahu sejarahnya dari apa ya? Pokoknya sejarah Indonesia jadi saya jadi paham, jadi tahu gitu. Ya baik dari orang secara tidak sengaja gitu. Misalnya dari YouTube, dari orang. Terus tentang filsafat kehidupan semuanya, jadi alhamdulillah kayaknya banyak ilmunya jadi nambah gitu. Iya. Itu alhamdulillah banget, itu yang saya syukuri sih. Jadi lebih paham. Sampean sendiri akan heran ketika orang membacakan ayat suci ini, arti dan makna atau tafsir. Kemudian kita akan tahu, loh, mestinya itu loh begini. Nah, iya itu kita akan paham sendiri. Itu yang dari awal kemarin kita awal mulai meditasi, saya sudah berikan sinyalnya bahwa kapasitas akal kita nanti akan naik. Kapasitas otak kita itu naik tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita sendiri, loh kok aku jadi ngerti ya. Kesadaran kita yang dasar, ketika kita sudah naik, yang dasar ini akan bingung. Kok tiba-tiba aku jadi begini ya? Kok bisa seperti ini ya? Nah, kalau semakin naik, ini kan sebenarnya kita sendiri pada dimensi yang lebih tinggi, dimensi cahaya itu. Nah, kalau tidak diikuti yang saya bilang palinggian kita tidak ikut naik ke situ, nah ini yang terjadi masalah-masalah. Kita sudah di level 10, tapi mindset dan sudut pandangnya masih di level 3 misalnya, tidak ikut naik. Nah ini akan menjadi tidak bisa loss. Sementara kita ini sudah di level 10, kemudian kita mau ngikuti mindsetnya dari level 10, kadang-kadang juga nggak percaya diri. Iya benar. Nah yang penting dalam kesadaran, kita sadar bahwa kita lagi tidak percaya diri, kita sadar bahwa kita lagi ada di ketidakpasan dalam menentukan dan mendudukkan diri, itu sudah sangat bagus karena kita sadar bahwa kita lagi dalam sebuah proses penyempurnaan.
Monggo. Mbak Ridu ternyata muncul juga. Ayo Mas Bonang. Ayo, ya. Kalau aku tuh kangen aja pengen Zoom bareng gitu. Karena bener-bener kalau habis Zoom itu ngecasnya tinggi. Dan rasa kangennya itu langsung connect, makanya saya tadi langsung udah nggak nunggu malam lah, pagi-pagi saya sendiri merasa. Itu kenapa ya Mas ya? Jadi sekarang emang bener-bener feel banget gitu ya. Aku pengen apa tiba-tiba ntar ada yang tunjukin. Aku pengen apa ada yang tunjukin. Kadang-kadang ada orang mau ngomong apa, aku nggak ngomong, anakku udah tahu, dia yang nyebutin gitu. Connect-nya tuh gampang banget. Iya, terus gimana ini Mbak saya jawabnya? Iya, cuma Pak, Mas, kemarin kan aku seminggu yang lalu aku ke makam Bapak. Acara Ibu bilang munggahan gitu kan. Nah, habis aku kirim doa untuk selain Bapak kan di situ kan, pokoknya makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Sampai rumah aku ngejoprak, itu kenapa ya Mas? Sampai di rumah ngapain? Terkapar. Kayak kehabisan energi gitu. Sodakonya kebanyakan barangkali. Oh gitu ya. Jadi langsung habis semuanya ya. Enggak, nanti kan sesaat aja itu Mbak. Ini aku baru ngerecas lagi nih. Nah. Terus tangan kananku yang kemarin benar-benar nggak bisa digerakin, alhamdulillah kemarin tuh udah mendingan nih. Sampai seneng banget. Itu benar-benar tanganku udah sembuh. Jadi kayak orang lumpuh sebelah kanan tuh nggak bisa ngangkat apa-apa gitu kan. Dari yang kita ketemu di Jakarta itu kan aku ketemu Mas Banang, Mas obatin tanganku dong gitu. Nah itu kadang hilang, kadang kumat lagi hilang, kumat lagi. Sekarang udah benar-benar baik kan. Cuma yang Mas Bonang kasih tahu itu beneran itu. Kita udah di posisi 10 tapi keyakinan masih di 3. Jadi akhirnya nggak pede. Ya. Itu yang bikin drop. Aku ngerasa sih, gue dropnya karena gue nggak punya keyakinan gitu. Kepercayaan diri, energi itu mengikuti kepercayaan diri. Oh gitu. Ya. Kalau kepercayaan dirinya di bawah standar, dia energinya pun akan berbanding lurus ikut di bawah standar. Kepercayaan diri kuat, energinya akan menguat. Kepercayaan dirinya kelebihan, energi pun akan melemah kalau enggak sesuai. Harus sesuai ya? Iya. Satu lagi Mas, yang tadi Mas Bonang bilang kalau misalkan kita malam itu, di sini aku selalu ngelihat ada mata di tengah-tengah sini gitu kan. Nah kalau itu hilang, jadi dalam kondisi merem aku bisa ngelihat ada apa gitu. Iya. Ya, mata Wisnu itu ya, kalau saya sih lebih enak bilangnya mata dewa lah, Mbak Ridu. Jadi ya itu memang asik-asik aja nih kita. Jadi agak bingung ini mau ngomong apa. Monggo yang lain. Oh, ada Nyonya Nana di sini rupanya. Bagaimana kabar? Mana Mas Nana Supriyatnanya, Mbak? Ya, Rahayu, Mbak. Bagaimana perkembangannya, Mbak? Kurang dekat barangkali, tidak dengar saya. Alhamdulillah sekarang batuknya udah nggak batuk terus. Sekarang udah sehat. Oh iya. Kata mohon maaf kata suami saya, dia lagi kerja jadi kita ikut. Iya, untuk meditasi Bapaknya gimana, Mbak? Ya, alhamdulillah lancar. Terus yang saya lihat
kalau dia lagi meditasi itu saya ngelihat di badannya itu kayak emas, terus kadang kayak emas, kadang hitam. Kadang hitam. Cuman hitamnya nggak terlalu pekat, cuman ke coklat-coklatan gitu. Ini sekarang beliaunya enggak bisa ikut ya? Iya, kata dia lagi kerja soalnya, kata dia salam aja, kata dia. Oh ya, oke. Katanya nggak bisa meditasi bareng. Iya. Nanti kalau sudah stabil voltasenya, kalau meditasi biar bersinar terus. Kalau masih turun naik, voltasenya barangkali masih sedikit perlu menghubungi 123 PLN ini, Mbak. Monggo yang lain. Karena nanti teknik yang akan terbaru ini sangat sederhana dan sangat singkat. Jadi kita banyak ngobrol-ngobrol dulu ini. Monggo. Mas, aku mau nanya. Mbak Yuni kah? Bukan, Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Iya. Saya salah baca nih. Mau nanya dong, kenapa sih saya kalau meditasi nggak pernah lebih dari 30 menit? Saya kalau latihan meditasi duduk itu sekitar 5 menitan aja malah, Mbak. Nah, terus gimana sisanya? Kan kalau orang-orang tuh kayaknya sampai 1 jam, sampai 2 jam. Saya cuma 30 menit. Oh, yang paling lama. Yang lama-lama sampai sejam 2 jam itu aksi aja itu, Mbak. Santai aja, kalau setengah jam oke. Nanti kalau dimampukan lama ya 1 jam enggak terasa, 2 jam kok enggak terasa gitu. Nah biar kayak gitu gimana Mas Monang caranya? Lah yang setengah jam itu efeknya bagaimana? Setengah jam efeknya, kan saya kadang-kadang kan kata Mas Monang kan saya kelebihan energi gitu. Iya. Terus akhirnya kan saya kirim kan, terus badannya capek banget gitu. Saya nggak tahu tuh udah nyampe belum energinya gitu. Tapi kadang-kadang capek gitu. Itu berarti udah nyampe energinya. Enggak nyampe, Mbak. Hah? Enggak nyampe. Oh, berarti nyampe. Iya, berarti nyampe itu. Terus habis kayak gitu udah tuh kan ngerasa capek, terus beberapa detik kemudian tuh udah seger lagi gitu, kagak capek lagi. Iya. Emang kayak gitu Mas Bunang? Iya, bahkan lebih seger kan? Iya. Nah. Tapi semalam tuh kagak ngirimin energi tuh ke orang-orang, tapi pas udah selesai meditasi tuh capek banget kelihatannya. Iya. Nanti habis ini akan terjawab, Mbak. Santai aja, Mbak. Oh iya deh. Makasih Mas Bonang. Ikuti ya. Nggih, makasih. Ya, monggo teman-teman. Barangkali yang masih Mas. Nggih, monggo Mbak, Mas. Barangkali ada gitu, Mas, teknik ataupun cara ketika kita mau melimpahkan kerahmatan. Itu mantra ataupun apa supaya daya daripada kelimpahan kita ini, energi kita ini bisa besar gitu Mas. Barangkali ada, mungkin mohon dibagikan gitu Mas. Iya. Nah, ini sebentar ya. Mana Mbak Oliver? Mana itu? Oliver. Oh iya. Itu memang Mas Tauhid bisa diperbesar, bisa diperkecil. Yeah. Kita menyengaja untuk membesarkannya pun bisa. Iya. Di sini aja, suruh duduk sebentar di sini. Kebetulan ini kan ada tamu
spesial ya. Tadi saya juga sudah upload di video live streaming ini. Ini si siapa tadi namanya? Anaknya Mbak Sujiati. Kebetulan punya kemampuan lebih dari indigo karena bisa secara fisik pun bisa kuat ternyata penglihatannya dan bisa terprogram. Ini dia. Olive sini, Olive ya. Mas Tauhid tangannya seperti ini. Nah, biar dilihat nih sama si Olive. Itu nah Olive. Pak Muhammad Tauhid itu tahu. Ya. Yang tangannya gini. Ngapain dia? Ini dekat sini biar. Ada apa tangan beliaunya itu? Beliau kurang konsentrasi, masih ada. Beliau kurang konsentrasi, masih kurang konsentrasi ayo. Atau lebih bagusnya dipejamkan matanya. Lebih bagusnya dipejamkan matanya. Sudah. Sudah apanya? Ada warna. Ada warna. Iya. Di tangannya. Energinya. Ya, terus warna apa? Biru kemerahan. Biru kemerahan artinya? Biasanya kalau ada merah ada gelisahnya. Biru juga ada positifnya. Ada gelisahnya ini. Kalau merah ada gelisahnya Pak Taufik. Ya, sampun Mas Tauhid. Oke. Di bawah, ini di Jakarta ini, Jakarta Selatan nggak? Iya. Iya, Jakarta Selatan. Ayo Mas Bonang. Oke, monggo. Kenapa ya? Kalau setiap meditasi masih mual, Mas Bonang? Apri, kenapa dia mual? Masih ada yang keluar-keluar gitu. Cuman badannya nggak kuat. Badannya. Soalnya berapa hari dibantu sama Bapak keluar ular, Mas Bonang. Keluar dari mana memang Mas? Keluar dari cakra atas mahkota. Itu katanya panjang banget, Mas Bonang. Bentar Mas Apri. Iya Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Kalau itu bermati. Ya. Mau makan pakai apa?
Eh, banyak Al-Fatihah. iya. Hilang. Lebih banyak meditasi nih Mbak Kuswati. Mbak Kuswati lebih banyak meditasi. Meditasinya kurang. Mas. Beberapa kasus memang butuh lebih, Mbak. Orang tertentu kasusnya kan beda-beda ya. Itu apa sebabnya kita nggak usah tahu itu, yang penting untuk meditasi aja. Kemarin dari hari Rabu Mas, itu saya coba meditasi yang tangannya di itu kemarin saya nyoba lagi tuh udah mau ke angkot berat jatuh lagi. Dideketin Mbak. Oh iya, itu semalam saya udah nyoba terus ya Mas, ya yang meditasi tangannya direntangkan itu udah ke angkat seperti kayak jatuh lagi, itu rasa berat banget. Saya coba lagi angkat jatuh lagi, jadi badan saya sampai kayak nggak kuat gitu ya Mas. Iya. Dari punggung sampai kepala itu sakit udah berapa hari, itu sakitnya itu kayak mau keluar tapi nggak bisa gitu Mas. Iya. Mas boleh tanya nggak? Ya sebentar Mbak Yun. Saya gimana? Menurut Mas Bonang saya harus gimana gitu Mas? Nggak ada suaranya Mas. Nggak ada suaranya Mas. Suaranya nggak ada, Mas. Suaranya nggak ada, Mas. Iya, sebentar saya sengaja mematikan. Di mute. Saya lagi perbandingan ini dengan Olive ini. Nanti kalau jenengan dengar kaget-kaget nanti. Bentar. Boleh tanya nggak, Mas? Eka, Mas. Iya. Di mana wajahnya ini Mbak Eka ini ya? Di pojokan. Monggo Mbak Eka. Kalau meditasi tuh belakangan sering kayak sembraut gitu Mas. Udah itu perkembangannya ya lebih tenang, nggak gampang gitu. Cuman kalau yang Mas Bonang lihat gimana? Ya, sebentar ya.
Siapa? Budak. Kata Olive, Mbak Ekanya banyak perkembangan ya. Dulu enggak bisa seperti ini, sekarang bisa seperti ini, dan Ini tuh apa? Energinya menyebar ke keluarga gitu katanya. Sekarang ini. Tapi yang apa yang kita limpahkan, maksudnya Mas Bonang tahu masalah saya kan, maksudnya yang saya limpahkan beberapa orang tertentu ini, apakah nyampe apa nyangkut, Mas? Iya, udah nyampe itu katanya. Tapi belum ada feedback baliknya ya? Caca. Ya. Benar gitu. Iya. Pasti hasil juga sesuai harapan. Apa? Kalau beliaunya bersabar dan selalu kuat di energi itu, akan nyampe itu. Ya, cuman kalau sering-sering sehari entah berapa kali meditasi, gue cuma takut gemuk doang, Mas. Makannya banyak. Iya. Jadi bawaannya tuh, ya itu lapar terus. Iya. Itu gimana? Ada rem-remnya nggak doa apa gitu? Meditasinya mesti gimana? Jangan direm lah, Mbak. Ya. Rahayu Mas Bonang. Sugeng Rahayu, Mas. Mau tanya Mas Bonang. Iya, monggo. Saya kan sudah pernah celegukan Mas Bonang, celegukan lama sampai 3 hari. Yang kayak gitu Mas Bonang. Iya. Terus saya pakai meditasi Lost Doll itu saya tempelkan di tenggorokan saya. Kemudian saya tertidur Mas Bonang. Hilang celegukannya. Makanya saya bingung juga nih. Kok bisa ya gitu ya Mas Bonang ya? Iya. Terus akhirnya celegukannya selesai. Selesai Mas Bonang. Iya. Apa itu celegukan itu Mas Bonang artinya? Artinya apa gitu kan? Kadang-kadang 3 hari loh Mas. Iya. Ya, nanti habis ini kita masuk, Pak Degus. Kita masuk dan nanti akan terjawab sendiri. Monggo, kita persiapan. Ini sangat sederhana dan tidak perlu terlalu lama, ya. Tidak perlu terlalu lama juga. Tapi ini efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Efeknya luar biasa. Bahkan tadi malam ada teman dari Probolinggo datang, suami istri. Hanya dengan sekali nafas langsung terangkat dan
efeknya terkuasai dengan baik. Jadi semuanya prinsipnya adalah dari Gusti, oleh Gusti, untuk Gusti. Itu paling prinsip. Kalau kita di jalur itu tidak pernah ada yang bereset, tidak pernah ada yang keliru. Nah, seperti ini sebenarnya pengembangan dari kemarin yang nafas cahaya itu Mbak Yuyun dan beberapa teman yang ketemu di Luminor, saya kira sudah kita buka waktu itu. Yang belum ketemu ini langsung melompat aja di teknik yang ini. Mas, berarti aku ini boleh ikut kan? Kan waktu di hotel itu kan aku disuruh keluar. Iya. Berarti ini boleh ikut. Waktu di hotel Mbak Putri? Aku disuruh keluar sama Mas Bonang. Oh iya. Bentar. Aku boleh ikut nggak berarti? Iya, sebentar. Nah itu Pak Tauhid yang jawab lah. Ikut aja ya. Mau ikut nggak Putri? Oh, kira-kira bisa nggak saya itunya? Kalau menurut Mas Bonang. Ya saya tanya, Putri mau ikut nggak? Oh mau. Oh ya sudah. Makasih Mas Bonang. Kesadarannya pasang Mbak. Ya wes dipasang aja. Mas Apri disediakan air putih ya. Sebentar Mas Bonang ya. Iya. Mau nanya. Iya Mbak Nana. Ya, monggo, nanya apa? Ini sekarang pas saya habis lagi ikutan meditasi gini, kok tiba-tiba kepala saya sangat sakit ya. Sangat sakit. Iya, habis ini nggak sakit loh, Mbak. Rahayu Mas, mau tanya. Oke, monggo. Saya kenal orangnya ini suaranya. Saya ini boleh ikut nggak? Tapi kalau ikut, saya tuh akhir-akhir ini kalau meditasi, yang dilihat Mas Bonang lagi sama Mbak Windy. Terakhir kan saya lihat di kolam pemandian air panas ada Mbak Windy, ada saya, ada Mas Bonang. Jadi kalau saya ikut, jangan mampir-mampir lagi ya Mas ya. Saya nggak mau pakai foto, nanti kalau dilihat Olive, ujung-ujungnya kita jodoh lah, males kan. Mbak Sri Kandi enggak lihat saya toh? Lihat lah Mas Anang. Iya, Mas Anang. Rahayu ya, Rahayu. Kandi ya. Ikut aja. Sebenarnya kangen sama jenengan tuh. Lama jumpa. Itu dia, saya nggak mau pakai foto Mas Anang. Nanti dibaca sama Olive, ini ujung-ujungnya jodoh. Nah males kan. Ya nggak apa-apa lah. Di belakang layar saja nggak apa-apa. Ya nanti saya dalam posisi mengganggu ini nanti. Saya akan ngumpet. Kebetulan di rumah banyak suara-suara. Jenengan nikmati saja. Kita tidak lama-lama, paling 5 menit, maksimal 10 menit, dan jangan tegang-tegang, santai saja, karena ini menyangkut nafas, jadi tolong dipaskan, benar-benar dipaskan. Kalau Mbak Madu ini yang tulisannya di sini saya Madu. Mbak siapa namanya, saya lupa ini. Monggo ikut aja. Saya ikut apa enggak?
Eka sediakan donat 3 dulu, nanti Mas makan lagi. Nggak serius nih Mas, ikut atau enggak? Ikut Mbak, ikut. Ini Mbak, apa namanya? Sedikit bocoran saja bahwa ini tentang kebrahmaan. Kebrahmaan. Jadi apa dan bagaimana Sang Brahma monggo dipelajari sendiri-sendiri. Saya tidak akan mengulas lebih jauh. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, semuanya memang ada di bawah pusar itu, dan seperti biasanya beri tekanan sedikit di situ, beri tekanan sedikit di titik bawah pusar itu kalau kita tekan, seluruh tubuh kita akan merasakan kebangkitan energi. Hanya dengan menekan di situ, ditekan saja, ini alur kundalini juga langsung menguat ini. Jadi hanya dengan menekan itu, jenengan amati dan rasakan jalur susuma itu, kundalini yang di belakang itu. Sesantai itu hanya dengan menekan. Nah, kemudian ketika saya masih belum membahas tentang menarik nafas ya, karena kalau menarik nafas ini efeknya luar biasa dan belum saatnya, nanti dulu. Ketika mengeluarkan nafas, keluarkan dari mulut, dinding mulut bagian atas, jadi otomatis mulutnya sedikit terbuka. Seperti ini, tapi pelan ya, gitu tapi pelan. Tutup mata, semua energi bersumber di bawah perut, di bawah pusar itu. Udaranya keluarkan dari mulut, dinding atas mulut dengan suara H, tapi H yang halus. Kemudian energinya keluarkan dari seluruh tubuh. Udah, yang masih mengalami kesulitan bisa bertanya, yang langsung bisa memulai lancar, jenengan mulai. Rahayu Mas Bonang. Iya Pak Made. Berapa lama menahan nafas? Oh, enggak pakai menahan nafas loh ya? Oh langsung. Langsung dikeluarkan nafasnya yang bersumber dari bawah pusar itu. Kemudian keluarkan halus seperti itu Pak, sampai habis nafasnya, sampai ekor nafas habis. Sampai ekor nafas habis, ya. Narik lagi, nariknya bebas. Keluarkannya seperti yang saya sampaikan tadi. Monggo dimulai Pak. Rasakan energinya benar-benar keluar dari seluruh tubuh. Sesantai mungkin, langsung rasakan efeknya di seluruh tubuh. Itu energi penuh kebahagiaan. Yang merasakan sesuatu langsung bisa kontak saya. Iya Mbak.
Barusan saya pas ngebuang napas kok tiba-tiba badan saya kayak tambah mengecil gitu. Ya. Tapi pas udah dibuang, udah terlepas dari napas buang itu kembali normal lagi. Terus pas saya tarik napas lagi, terus saya buang, terus saya mengecil lagi. Iya. Apa ya Mas? Dilanjut Mbak Nana, memang seperti itu yang mau kita tunjukkan. Hanya sekali 2 kali dilakukan, efeknya sudah bisa terasa. Bisa diulang nggak Mas tadi teknisnya gimana? Soalnya anak saya tadi lagi nangis nggak dengar. Oke, saya akan selalu bersedia menuruti semua permintaan. Jadi di bawah pusar tekan sedikit, kemudian keluarkan nafas dari mulut, dinding atas mulut dengan suara gini tapi halus dan pelan, lakukan sampai ekor nafas habis. Sumber nafas ada di bawah pusar, tekan sedikit pusar itu. Sekali 2 kali nafas, efeknya akan sangat terasa. Bisa dimulai Mbak Ani? Mbak Putri, saya ganggu, gimana rasanya? Setiap buang napas matanya langsung goyang sendiri gitu Mas, kayak ke kanan gitu. Lama-lama palanya ngikutin. Ya, dilanjut. Keluarkan energinya ke seluruh tubuh Mbak ya. Iya, ke seluruh tubuh, jangan difokuskan ke salah satu bagian tubuh. Halo, Mas. Ya, Mbak Eka. Jadi kalau saya tadi kayak dari satu badan itu kayak ada yang keluar kayak dingin muter gitu. Oh, itulah efeknya. Dilanjut. Oh, lanjut ya? Iya, itu menggembirakan. Oh, ya udah, oke. Makasih, Mas. Iya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu masih standar. Saya belum merasakan apa-apa. Ya, diulang. Karena harus merasakan ini. Oh iya. Sedikit beri penekanan pada bawah pusar, kemudian lakukan itu. Kalau belum merasakan, dengan keras Pak. Dikeraskan. Mas Apri, santai, gimana efeknya Mas? Minum air putihnya dulu Mas. Iya Mas. Masih banyak ada yang keluar Mas Bono.
Keluarin terus Mas, biarin Mas. Iya. Sumbernya dari bawah pusar, jangan sampai bereset ya. Iya Mas Bonang. Ya. Mas Didi. Ya, Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Terasa itu di sekujur tubuh itu kayak hangat gitu. Terus di dada itu muter-muter kayak aliran, kayak rasa es gitu. Lanjutkan Mas. Ya. Kita lakukan sambil ngobrol-ngobrol pun bisa kalau ini. Tidak perlu tegang-tegang. Mbak Yuni, gimana Mbak Yuni? Iya Mas Bonang, Rahayu. Rahayu. Kangen deh, Mas. Oh iya, sama. Saya kok sensasinya beda-beda ya Mas ya? Yeah. Kan saya melakukan teknik ini sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan. Yeah. Cuma kadang sensasinya tuh telinga jadi tuli, jadi budek gitu. Terus ada lagi nanti yang rasa panas ke seluruh tubuh. Terus kali ini tadi melayang-melayang, gitu ya Mas ya. Kadang-kadang badan kayak menyusut. Kok beda-beda ya Mas? Tolong sumbernya yang benar, nanti akan mengembang badan. Di bawah pusar kan Mas ya? Iya. Dan beresetnya ya. Apa Mas? Jangan sampai ada bereset. Iya. Iya. Mas sama nanya dong Mas. Saya kok belakangan ini kalau meditasi aja ya Mas. Ya kayaknya emang nggak diperjalankan apa gimana ya Mas? Tapi saya ngerasa ada di dimensi lain, cuma ya gelap aja. Ya, artinya enggak usah lihat-lihat dulu. Saya sudah memberi kode-kode untuk tidak ada visualisasi dulu. Tapi dilanjut ya berarti Mas ya, tetap harus rutin ya? Iya Mbak. Oh iya, ya Mas, sudah, makasih. Monggo. Halo Mas. Iya Mas, Tauhid. Setrum ke seluruh tubuh Mas. Iya. Tapi di dimensi dalam itu seperti di dalam laut, cahaya biru putih berbenturan ya Mas. Berbenturan. Tidak fokus gitu Mas. Seperti itu Mas. Lanjut Mas Tauhid. Enggak ada. Dikuatkan kalau habiskan nafasnya Mas. Rahayu Mas, saya kok kayak ngilang ya. Loh memang sebelumnya ada apa? Adalah. Itu kan perasaan ada. Sejatinya kita kan enggak ada. Kalau ngilang ya berarti benar. Bisa balik lagi nggak? Akan selalu kembali pada kemestiannya. Dilanjut Neng. Asik gitu Neng. Kuatkan dayanya. Benar-benar ambil dari pusat itu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mbak Nana. Kok saya lagi meditasi kok tiba-tiba keluar air mata ya Mas? Iya. Tidak apa-apa. Lanjut ya Mas. Lanjut. Itu air mata kerinduan Mbak. Air mata kerinduan pada sesuatu yang agung, bahwa kita pun adalah keagungan. Jangan dianggap
kita ini manusia-manusia yang seperti anggapan kita semula. Orang lain menyatakan diri kecemerlangan dan pencerahan sempurna akan menjadikan Buddha-Buddha baru. Jangan terjebak pada istilah dan kata. Itulah manusia-manusia yang paripurna. Mas Puguh, pripun Mas? Rahayu Mas Bonang. Iya, Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Matur nuwun Mas Bonang. Selama ini kemarin yang saya coba untuk meditasi rentangkan tangan, terasa ketarik. Cuman tadi malam saya coba lagi. Awal pertama saya ada di atas langit, jadi perpurataran atas bumi gitu. Iya. Terus tiba-tiba saya masuk ke dalam laut, yang saya nggak bisa bernapas gitu Mas Bonang. Terus saya lepas, itu yang terjadi gitu Mas. Terus yang barusan ini saya coba untuk praktekkan, jadi mengembang, badan saya membesar, terus bagian belakang pusar ini panas saja Mas Bonang. Itu Mas Bonang. Ya, dilanjut. Yang bagian belakang pusar panas, sekarang tarik, ikutkan dengan gerbong napas itu. Ketika napas keluar, panasnya itu bawa ke cakra mahkota Mas. Oh ya. Kita sengajakan. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun Mas. Matur nuwun. Bonang. Iya, Mbak. Sorry. Itu yang kayak update-nya Gunawan itu muntahnya sih udah mulai jarang. Cuman emosinya sekarang udah lebih stabil, nggak terlalu yang meledak-ledak. Nah, yang kalau Mas Bonang lihat sekarang gimana? Karena dia visualisasinya tuh belum bisa. Nanti suruh video call, Mbak. Oh, yaudah nanti habis Zoom aja ya. Apa kalau ntar Mas Bonang kasih tahu ntar saya usahain. Ya. Ini nggak bisa diwakili. Walaupun yang mewakili istri tercinta nggak bisa ini. Lebay. Ya udah, makasih ya Mas ya. Iya, makasih. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Saya merasakan hawa panas dan semuanya keluar keringat ini. Siap, teruskan karena masih belum jebol. Teruskan Pak Gusti Made Putra. Visualisasinya belum Mas? Ini tidak ke visualisasi, tapi ini ke tentang eksistensi fisik kita, bahwa fisik kita pun bersifat cahaya, dia mengembang dan angkasa raya pun ada di dalam diri fisik kita. Oke. Ya, rasakan saja. Oke, Mas. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Mbak Riri, mikrofonnya ada masalah rupanya. Kalau pakai headset barangkali dilepas dulu headsetnya. Mas Apri, kuatkan terus ya. Murnikan dan biarkan pembersihan berlangsung. Gimana? Aku nggak denger deh. Sudah, Mbak Riri sudah jelas. Mari. Oh ya, Rahayu Mas Bonang. Siap, Rahayu. Alhamdulillah bisa komunikasi sama Mas Bonang. Iya. Pada kesempatan kali ini saya cuma mau berterima kasih sama Mas Bonang. Jadi
memang sih selama ini selama saya meditasi saya nggak pernah ketemu sensasi apa-apa, Mas. Jadi lebih ke ketenangan aja gitu. Terus waktu pertama kali Mas Bonang kasih tahu yang di bawah pusar itu, baru pertama kali tuh aku ngerasain sensasi. Jadi yang aku rasain tuh apa ya? Ada titik balok es atau gimana gitu loh. Nah, terus tadi saya jalanin meditasi seperti arahan Mas Bonang ya, yang saya rasa ya ketenangan aja sih Mas, adem gitu. Itu aja sih. Diulang lagi Mbak ya, amati benar, amati dan rasakan. Rasakan ini menjadi kata kunci. Kita merasakan yang sebenarnya kita. Itu kita sendiri. Ya, siap. Siap. Matur suwun Mas Bonang. Siap. Rahayu. Rahayu. Rahayu Mas. Rahayu. Jadi energi itu seperti itu Mas, biar gitu Mas. Luas Mas. Ya, betul. Biar warna-warni biar ngebiar luas Mas. Dari titik situ Mas. Ya, ngebiar. Bahkan kita menjangkau seluruh alam semesta. Kita memberkati, ya. Ngebiar. Ya. Memang dari situ Mas sumber baru bisa saya rasakan titik sumber energi yang sangat luar biasa dari situ. Ya. Rahayu. Rahayu. Yang lain? Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Mohon maaf nih karena saya lagi di tempat saudara jadi ini. Ya Mas Chandra. Kalau yang barusan saya rasakan pertama tahapan pertama itu seperti letupan seluruh tubuh Mas. Letupannya itu seperti kayak mirip kembang api tapi meledak gitu. Betul. Setelah itu baru dalam kondisi seperti kayak cahaya apa ya, seperti mutiara Mas, berkilau. Kitanya maksudnya, sayanya. Yeah. Selanjutnya baru apa ya bahasanya, seperti gelar Mas. Iya. Yeah. Terus habis itu baru gulung lagi. Itu gantian terus Mas. Maksudnya gulung lagi? Jadi seperti kayak diperlihatkan sudut pandang. Kita gelar, tahu-tahu gulung lagi. Seperti itu. Itu tak terhingga. Maksudnya kecepatannya. Jadi bingung jelasinnya. Ya. Jadi gini Mas Chandra ya. Ya. Ketika dia sudah menggelar, biarkan dia lepas terus karena dia tak terbatas. Karena jenengan tarik lagi dengan nafas, dia balik lagi. Nafas, ketika narik nafas, jangan ganggu tergelarnya energi itu Mas. Oh siap Mas. Ya, jadi biar kita itu memancarkan terus menerus setiap saat, terus menerus memancar. Siap Mas. Makasih Mas, itu aja mungkin. Iya, matur suwun. Mbak Yuyun. Ya tadi dimatiin ininya, kameranya.
Ya. Soalnya seperti biasa dia banyak bergerak tangannya. Tadi ada, kalau dibilang cahaya ini kan badannya segini Mas. Terus tadi seperti besar tapi nggak tahu itu badan atau bukan. Cuma kalau saya lihatnya tadi kayak cahaya aja. Ya putih gitu. Iya. Kalau dibilang kapas enggak. Kalau kapas kan kapas. Kalau ini putih seperti itu. Terus tadi juga ada beberapa seperti biasa banyak ada gerakan-gerakan gitu. Mbak Yuyun, ketika mengeluarkan nafas itu lurus, ada di garis lurus. Dengan rasakan biar tidak ada gerakan lagi, Pak. Luruskan ke cakra mahkota, Mbak, energinya ya. Selurus-lurusnya. Sini. Ya, luruskan itu sampai tembus ke angkasa raya. Iya. Nah, saya coba lagi, Mas. Iya. Kasih. Bonang. Ye. Ini kok bumi muter-muter jadi kecil, Mas? Ya, dimensi bumi masuk. Bumi mengecil, Mas. Muter dia, Mas. Dewa Ruci itu, Mas Anang. Dewa Ruci ya? Ya, yuk gambar kayak gambar bumi yang itu loh Mas. Ini dia muter kecil. Jadi jadi bumi di dalam bumi gini ya. Muter dia.
Pusing Mas, silau. Silau Mbak. Santai Pusing. Mbak. Ya. Ya, barangkali yang lainnya bisa memberi testimoni. Ya, sampai sekarang masih dari titik pusar itu terus menyebar itu. Ya, jadi Mas Tauhid dan teman-teman semua, seperti yang sering saya kemukakan, keseharian kita dalam apapun dan kapanpun adalah meditasi. Maka jenengan sadari bahwa kita ini lebih besar dari alam raya. Itu kita sadari dan kita rasakan terus-menerus. Tidak hanya ketika latihan meditasi. Nah, yang ini akan mengantarkan kita pada sebuah kesadaran dan rasa bahwa kita ada di dimensi yang tinggi. Saya ulangi, kesadaran dan rasa. Kita tidak hanya sadari, tapi kita benar-benar merasakan bahwa kita ini lebih besar dari alam semesta. Planet-planet itu ada dalam diri kita, dan itu selalu seperti itu. Walaupun kita lagi ngobrol, kita lagi ngopi, walaupun kita lagi makan siang dan sebagainya. Iya Mas. Ya. Yeah. Kita pengamat nih Mas. Ya, kita ini mengamati, ternyata seperti ini ya kita. Jadi kita pelaku bukan pengamat politik, tapi kita benar-benar pengamat alam jagat raya ya Mas. Ya, betul. Dan pengamat agung itulah Gusti. Ya. Rahayu Mas. Iya, siap. Tadi kan kita pengamat. Loh, kalau ngamatin doang nggak bisa ngapa-ngapain dong. Saya nggak mau jadi pengamat deh. Saya mau bertindak. Terus kalau bisa ngilangnya bisa dibuat apa? Kalau sudah bisa Sebentar. tujuan nafas tiba-tiba bisa ngilang, membesar, mengecil, menghangat, dingin, pusing, muntah. Terus diapain? Buat apa fungsinya? Mengamatin doang. Nggak mau jadi pengamat saya. Ya dirahmati setelah diamati. Makanya nongol toh Mbak, aja ngilang terus, hadir.
Nanti saya muncul dengan kasih sayang Mas Anang. Tenang aja. Padahal saya sudah melimpahkan energi kasih sayangku untuk semua. Tapi bukan badanku loh Mbak. Kayak ngilang dhisik loh, rapopo. Nanti kan muncul dengan kasih sayang yang luar biasa. Ya wes, manut aja. Yang penting jenengan selalu hadir aja Mbak. Kasihnya itu nyampe. Siap. Ayo Mas Bonang. Ayo Mas Bonang. Rahayu. Meminta saran. Saya meditasi selalu mengantuk. Apa ada yang menutupin saya, Mas? Iya, Mas Satya. Coba yang nafas ini sampai keraskan, Mas. Nafas dikasarkan aja. Langsung didorong ke seluruh tubuh, Mas. Fokuskan ke cakra mahkota, Mas, ya, energinya. Dorong dengan nafas ini ke cakra mahkota. Iya, Mas. Terima kasih, Mas Bonang. Iya, matur suwun. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Mbak. Barusan saya didatangi sama patung Buddha terus sama Dewi Kwan Yin. Itu kenapa ya? Mana itu? Iya, beri kerahmatan aja, Mbak. Itu kerah rezeki yang luar biasa itu, Mbak. Nggih, rahmati aja. Terima kasih ya, Mas. Nggih. Halo Mas. Rahayu Mas Bonang, mohon pencerahan. Ini setelah meditasi, perut bawah pusat dingin, mau saya tarik ke atas masih terhambat, Mas Bonang, mohon pencerahan. Diulang, Mas. Bisa mohon pencerahan Mas Bonang.
Iya, mohon bawah pusar dingin banget. Dingin banget. Saya mau naikkan ke atas, itu masih terhambat. Mohon pencerahan Mas Bonang. Hambatannya di mana, Mas? Sugeng Rahayu. Mau naik ke atas, hanya sampai di mau ke dada, sudah stop Mas Bonang. Ini belum sampai ke atas lagi Mas Bonang. Oh, mohon pencerahan. Ya, jadi dilanjut lagi Mas ya. Untuk awal-awal kalau ada sudah terdeteksi, sudah tahu kita ada masalah di mana, nanti energinya fokuskan di titik yang menjadi ganjalan sumbatan itu Mas. Akan tidak lama akan jebol kok. Dilanjut. Siap. Matur suwun Mas Bonang. Dibantu juga. Siap. Tangan, telapak tangan taruh di titik yang menjadi hambatan itu. Halo Mas. Siap Mas Bonang. Matur suwun Rahayu. Rahayu. Ye Mas Tauhid. Berarti untuk selanjutnya ketika kita memberikan limpahan, fokusnya ke energi inilah yang kita pakai ya Mas, gitu Mas. Yang besar. Semua pelimpahan dari sumber itu Mas. Pelimpahan ketika dilakukan dengan metode seperti ini sangat kuat, lebih kuat lagi. Iya Mas. Nah niki berarti jawaban dari pertanyaan saya yang tadi Mas, makanya kita untuk mendapatkan energi yang besar ini, yang maha dahsyat ini dari mana, saya kan lagi saya cari. Rupanya di sini tadi kok menemukan saya Mas. Iya. Sebenarnya gitu. Matur suwun Mas. Matur suwun. Jadi titik di bawah pusar itu ini yang pernah saya tahu dia teman-temannya Gusti itu di situ Mas. Wallahu war Rasul itu di situ. Itu wadah energi, wadah ilmu itu di situ. Tapi nuwun sewu Mas, sharing mawon. Bukankah di bawah titik pusar itu adalah saripati deh? Maksudnya itu kan saripati daripada 4 anasir niku Mas, bukan sejati ya Mas. Nuwun sewu pripun penjelasan. Di situ semuanya ada Mas. Di situ semuanya ada. Jadi kalau jenengan istilahkan itu saripati ya, nanti ada di bawah lagi di tulang ekor itu akarnya ada di sana. Ya maksud kula ngaten Mas. Sang kesadaran dengan sang pengamat itu tidak ada di situ gitu loh Mas. Maksud kula. Lebih dalam dari itu memang iya. Saya bisa mengatakan iya. Oke. Tapi untuk sekarang di situ dulu. Oh. Karena sang kesadaran itu akhirnya kita tidak bisa menunjuk di mana tempatnya. Nggih, ngeres. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Iki untuk pada saat pemberkatan, apakah kita mengatur napas seperti tadi apa meniatkan saja? Untuk jenengan Pak biasa saja. Yang nafas seperti ini ritual-ritual khusus saja. Ketika meditasi pribadi ya. Berarti bukan pada saat pemberkatan, Mas? Biasa saja kalau pemberkatan, Pak. Diniatkan saja ya? Ya. Oke. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Ya, saya cuma merasakan keringatan banyak sekali Mas Bonang. Kemudian hawa panas. Kemudian kaki saya kan masih penyembuhan nih bekas operasi Mas Bonang. Banyak mengeluarkan cairan-cairan kotorannya Mas Bonang. Dan ke belakang tadi ke toilet itu aja Mas Bonang. Mohon pencerahannya Mas Bonang. Dilanjut aja Pak. Memang ini pembersihan Pak. Ya, Rahayu Mas Bonang. Matur suwun. Matur suwun. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mbak Tri. Alhamdulillah saya ngikutin. Kalau sudah awalnya panas, hangat, terus merasa hampa, terus lama-lama kan seperti nggak berasa, terus yang terlihat hanya cahaya semua, cahaya putih, bersih, terang benderang, begitu aja semuanya. Terus nafas pun seperti nggak nafas. Itu terus gimana Mas Bonang? Lanjutnya. Itu memang seperti itu Mbak, semuanya akan seperti itu. Iya. Nafas pun nanti jenengan Jadi akan tahu. Saya ya cuma hanya ngamatin cahaya itu semua isinya cahaya begitu kan. Iya. Sedangkan tubuh ini udah nggak berasa lagi gitu. Seperti itu. Kalau tubuh ini kita sengaja untuk dikuasai Gusti, dia akan panas kalau memang ada hal-hal yang bertentangan. Tubuh ini pun kemudian kita akan mendapati sebuah keadaan bahwa tubuh kita ternyata adalah tidak lagi seperti biasanya. Tubuh cahaya berarti ya? Ya, nanti. Oh ya. Seperti itulah mengarah ke sana. Ya. Jadi sementara ngamatin aja beliau itu ya, gitu. Oh ya, dilanjut aja. Ya. Pelan dan sesantai mungkin. Iya. Jangan terburu-buru, jangan terlalu bernafsu. Iya. Terus kemarin saya mau cerita di rumah itu saat hujannya tuh gerimis saja sedikit. Terus saya ingat bahwa hujan itu kan anugerah dan sebagainya, bagus lah gitu, hujan itu berkah. Terus saya keluar, saya begini biasa gitu ke hujan itu. Nggak lama itu kayak kesambar tangan saya, jari saya langsung tambah sakit banget. Saya langsung mundur diri, udah saya udahin. Saya takut kalau nanti kayak kesambar semua bagaimana gitu. Nah terus nggak lama saya pegang ke tubuh anak saya, dia kesakitan Mas Bonang gitu. Dia kan anaknya tuh masih ini ya, peka banget. Kesakitan mah udah. Nah itu gimana Mas Bonang? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada apa-apa, tapi semuanya positif kok. Iya. Terus buang air anak saya. Iya. Pembersihan nggak apa-apa ya Mas Bonang ya? Iya. Oke. Terima kasih Mas Bonang.
Yang lain barangkali? Ayo Mas Bonang. Baru selesai makan, mandi, lanjut ngikutin meditasinya. Awal memang badan tuh kayak apa ya, mengecil kan di perut itu. Yeah. Terus yang sakit semuanya bergerak sendiri. Iya. Kanan, kiri, terus dari perut, kepala semuanya digoyangin gitu. Iya. Sampai akhirnya begitu dia udah tenang, udah itu perut ada kayak galaksi warna putih, terus cahaya biru terang. Terakhirnya barusan karena Mas Bonang nanya, lagi di tengah laut, adem banget Mas, makanya nggak berhenti. Iya. Enak. Siap. Ye. Tinggal ngamati dan merasakan teman-teman semua. Semua dalam proses yang kemajuan luar biasa. Jadi monggo dilanjut bahwa semuanya berasal dari Gusti. Yang melakukan pun Gusti kita hanya ngamati, melihat dan mengamati, merasakan, dan semuanya akan bermuara dan bertujuan ke Gusti semata. Maka tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua akan menemukan jalan kemustiannya masing-masing. Alat-alat dan senjata sudah di tangan jenengan semua. Siapa yang akan menjalankan dan melakukan dan mengoptimalkan alat dan senjata itu akan semakin bersinar. Artinya sekarang kembali kepada jenengan semua. Apa dan bagaimana selanjutnya, kemestian akan ditunjukkan dan dijawab oleh Gusti kita. Saya akan selalu menguatkan dan kita juga akan selalu saling mencerahkan. Monggo dilanjut mandiri. Sebenarnya mandiri pun tidak, karena kita dalam sebuah keutuhan tunggal. Bergembira hati rasanya kalau semua teman-teman juga menjadi manusia-manusia cahaya. Inilah nanti yang akan menjadi modal kemoksaan kita, keterlepasan kita dari kemelekatan yang tidak perlu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Siang ini akan saya akhiri pertemuan Zoom. Kita akan terhubung terus dalam sebuah keutuhan cahaya tadi.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena Rahayu Mas Bonang matur sembah nuwun Rahayu atas pencerahannya. Terima kasih Mas Bonang. Terima kasih Mas Bonang. Terima kasih Mas Bonang. Terima kasih semuanya. Rahayu duduk Mas Bonang. Rahayu. Rahayu.